Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 383 sudah cukup campur tangannya. Itu disebut Tai Chi. Aku mempelajarinya dari Nyonya, kata Leng Hua sambil tersenyum, berseri-seri karena bangga. Dari semua orang di kediaman Feng, hanya dia yang dipilih oleh Nyonya untuk dilatih. Tai Chi. 8 pria paruh baya itu saling memandang. Meskipun mereka belum pernah mendengar gaya tinju ini sebelumnya, dengan kultivasi dan ketajaman pengamatan mereka dapat dengan mudah melihat seberapa tepat setiap pukulannya. Gerakan-gerakan anggun itu penuh dengan potensi yang kuat. Heh, Leng Hua, bagaimana kalau kita coba beberapa gerakan? Kata salah satu dari mereka, berharap bisa mengamati kekuatan di balik pukulan itu. Anehnya, Leng Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Nyonya mengatakan kepadaku bahwa selain meningkatkan kekuatanku, Tai Chi hanya dimaksudkan untuk melindungiku, bukan untuk pamer. Mendengar ini, beberapa dari mereka mengejek dan berkata, bukan pamer kalau kita hanya ingin membandingkan catatan. Bagaimana bisa anak ini begitu keras kepala? Bukankah dia orang yang sama yang mengolok-olok pengawal Feng? Apakah dia benar-benar akan bersikukuh dengan pendiriannya tentang ini? Tidak, itu tidak akan pernah berhasil. Aku menolak untuk melawan orang-orangku sendiri, kata Leng Hua sambil menggelengkan kepalanya. Berdiri agak jauh, topik itu jelas tidak layak untuk dibahas. Mendengar ini, beberapa dari mereka menggelengkan kepala karena geli dan tidak percaya. Siapa yang tahu di mana nona muda bisa menemukan murid seperti ini? Tentu, dia mungkin kurang kuat, tetapi kesetiaan tampaknya sangat berharga bagi nona muda. Apakah Jiu kecil sudah kembali? Tanya Guan Xilin sambil melangkah masuk dari luar. Melihat 8 pria paruh baya berdiri di halaman, dia menganggukkan kepalanya. Tuan muda, Nyonya telah kembali dan ada di dalam, kata Leng Hua sambil menunjuk ke kamarnya. Guan Xilin melangkah maju sambil berkata, ada yang perlu saya bicarakan dengannya. Dia mengetuk pintu, berhenti sebentar, lalu memasuki ruangan dan melihat 2 orang sedang duduk dan berbincang. Ayah, Jiu kecil. Xilin. Kemarilah dan duduk, kata Feng Xiao sambil menunjuk tempat di sebelahnya. Kakak, apa kabarmu tentang batu giok itu? Tanya Feng Jiu. Ayahnya sudah menceritakan apa yang terjadi malam itu, dan baginya, mereka hanya membawa kakeknya, meninggalkan semua orang di kediaman Feng tanpa cedera, jadi mereka mungkin tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi apa yang telah mereka lakukan? Mengapa mereka datang ke sini untuk membawa kakeknya pergi? Mengingat kehebatan kakeknya, penculik ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia hampir yakin bahwa mereka bukan dari negeri Sun Glory. Saya membawanya ke pasar gelap dan masih belum mendapat kabar, kata Guan Xilin. Informasi seperti ini butuh waktu untuk sampai ke kita. Jangan terlalu dipikirkan. Begitu ada petunjuk, kita akan menjadi orang pertama yang mendengarnya. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Feng Jiu dan berkata, Luo Yu berkata bahwa kalian berdua mengalami sedikit kesulitan, tetapi aku senang melihat kalian kembali dengan selamat. Apa yang kau pikirkan saat mencoba melawan para penggarap emas? Apa yang akan terjadi pada ayah jika sesuatu terjadi? Benar. Kata Feng Xiao, Jiu kecil, kau harus berpikir 2 kali mulai sekarang. Jangan ikut campur dalam urusan seperti ini. Bagaimanapun, kau hanya sekuat orang-orang yang bepergian denganmu. Kau perlu bertarung dalam jumlah banyak. Jika Luo Yu tewas, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Kau sedang bermain-main dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kau mempertaruhkan hidup dan mati, dan kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi lagi, kata Feng Xiao sambil menegurnya dengan sungguh-sungguh, berharap agar ia mengingat kesulitan mengerikan yang telah dialaminya. Semoga saja, ia akan lebih mengerti lain kali. Ya, aku mengerti, katanya sambil tersenyum bersalah. Dengan wajah yang berlumuran tanah, dia tampak seperti anak kucing nakal yang ketahuan bermain di lumpur, dan Feng Xiao tidak bisa menahan senyum. Sambil menggelengkan kepalanya karena terkejut, dia berkata, kau benar-benar membuat dirimu berantakan, nona muda. Sebelum kita membahas hal lain, cepatlah kembali ke tempatmu dan bersihkan dirimu.